MAC address teman-teman. Nah di sini tuh ada server yang kemarin kita clone teman-teman, yang ini. Dan ini ada Ubuntu server ini teman. Di sini ada 2 server yang saya punya. Nah si MAC address ini semua ini sama ya teman-teman. MAC address itu sama. Jadi ini belum bisa kita contohkan atau kita praktekkan terlebih dahulu teman-teman. Di sini kita akan mengubah MAC address-nya dulu teman-teman. Sebelum itu kita akan masuk ke penjelasan terlebih dahulu teman-teman. Nah di sini ada server-server. Ketika kita mengubah MAC address ini, jadi si server ini bisa terkoneksi ke internet, bisa ke PC, bisa ke server atau ke server lain juga bisa. Dan caranya juga itu kita harus atur ulang MAC address-nya teman-teman ya. Di sini kita masuk aja ke VirtualBox-nya teman-teman. Nah, di sini kita akan merubah MAC address-nya yang ini dulu teman-teman. Kalian bisa klik kanan, kemudian ke setting teman-teman. Sudah teman-teman. Nah, kemudian kalian bisa ke network teman-teman, ke sini. Nah, di network ini bentar teman-teman. Network. Di sini coba kita cari yang ada MAC address-nya teman-teman. Nah teman-teman, di sini itu seharusnya ada MAC address-nya teman-teman ya. Jadi sini tuh harusnya ada MAC address si servernya teman-teman. Di sini coba kita cek. Yang dua teman-teman. Bentar teman-teman. Sepertinya saya tadi ada yang salah mencet deh. Sebentar teman-teman. Kok lemot ya? Sambil dicas emang sekali lagi teman-teman. Nah kita ke export teman-teman. Kita basic ya. Nah di export ini kita ke network. Nah di sini ada MAC address-nya ini segini teman-teman ya. Di sini MAC address-nya itu 08002. Angka belakangnya itu 817 08002. Di sini kita coba cek yang ini teman-teman. Apakah sama aja atau beda? Teman-teman. Tunggu. Nah, tapi export ke network. Dan MAC address-nya itu sama aja teman-teman ya. Jadi 0802 ini teman-teman. Nah, di sini kita coba pencet ya teman-teman dulu ini. Oke, sini kita oke aja langsung. Nah, ini juga kita tunggu teman-teman. Nah, di sini kita ke network. Dari sini juga kita cek lagi, yang kita oke-kan teman-teman. Nah, di sini si servernya itu MAC address-nya sudah berbeda semua teman-teman, dan langsung bisa digunakan untuk praktek kita apapun itu ya teman-teman. Kita tunggu di next video teman-teman. MAC address. Di sini kita coba simulasi NAT pada VM ya teman-teman. Nah, di sini ada laptop, kemudian ada GUI/OS atau VM. Dari sini ada internet teman-teman. Nah, yang belum tahu NAT itu adalah jaringan atau IP. Misalkan si GUIS ini kita masuk ke VirtualBox terlebih dahulu. Nah, di si VirtualBox ini kita nyambung kepada WiFi dari si jaringan saya teman-teman ya.
Nah, jadi si jaringan NAT ini dia akan mengakses IP atau IP private. Dia akan menjadi IP public, teman-teman. Dan untuk caranya itu saya sangat mudah sekali. Kalian bisa masuk saja langsung ke VirtualBox. Kalian start lebih dahulu, teman-teman, di sini. Nah, sebelum itu kalian pencet ke pengaturan dulu, teman-teman. Oke, di sini kita tunggu dulu, teman-teman sedang menjalankan. Nah, di sini kita ke setting dulu, teman-teman. Setting. Kemudian dari setting kita ke jaringan. Nah, di sini kita pilih NAT, teman-teman. Di sini sudah NAT. Lalu kemudian kita okekan aja, teman-teman, langsung kita kalian login saja. Kalian masukkan passwordnya juga, teman-teman. Nah, di sini sudah masuk, teman-teman. Cara membedakan kita itu terhubung ke internet, caranya itu sangat mudah, teman-teman. Kalian bisa langsung ketikkan saja ping google.com atau enggak ping IP si Google-nya, teman-teman. Google. Nah, kalau seperti ini, si jaringan server Ubuntu itu sudah bisa terhubung ke jaringan, teman-teman, seperti ini. Di sini kita udah coba gini. Tunggu, teman-teman. Nah, misalkan si NAT itu berhasil. Nah, ini seperti ini, teman-teman. Akan muncul time seperti ini, teman-teman. Jadi begitu misalkan si jaringan NAT ini dia belum tersambung ke jaringan, dia akan lost, teman-teman, atau nanti ada error gitu, teman-teman. Kalau kayak gini tanda itu berhasil, teman-teman, ya. Nah, penjelasan dari NAT ini intinya dia itu suatu jaringan yang bisa membuka IP private jadi IP public, teman-teman. Jadi sedikit penjelasannya seperti itu, teman-teman, untuk simulasi NAT pada VM, teman-teman, ya. Jadi kalau misalnya lagi tentang jika menggunakan NAT, teman-teman, atau bisa disebut dengan NAT kasus networking, teman-teman. Ini kan networking pada VirtualBox. Nah, jadi si jaringan NAT ini kan ada dua server, ya, teman-teman, yang menjambung ke host OS, teman-teman. Nah, si dua server ini memiliki IP yang sama, teman-teman, 10.0.2.15. Jadi si server ini akan ke interface NAT, kemudian ke OS, kemudian ke internet, teman-teman. Jadi si server ini tidak bisa berkomunikasi dengan satu sama lain atau mengkonfigurasi satu sama lain, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi begitu untuk menambahkan jaringan NAT-nya, switch atau yang lainnya itu seperti ini, teman-teman. Sebentar. Jadi si server itu akan nyambung dulu ke switch atau networknya, teman-teman. Nah, seperti ini. Topologinya seperti ini. Nah, misalkan dia ditambahkan NAT network, si server ini IP-nya itu dia akan berbeda, teman-teman. Nah, di sini 10.0.2.15 dan bawahnya 10.0.2.7, teman-teman. Nah, jadi begini. Di sini kita akan coba ke si VirtualBox-nya, teman-teman. Nah, di sini kalian ketikkan saja IP address itu, teman-teman. Lalu kita enter. Nah, di sini tuh netnya itu ada iNet-nya ada 10.0.0.2.15/24, teman-teman. Jadi di sini itu IP-nya itu di server yang belum kita clone itu kalau di clone tuh IP-nya juga bakal sama, teman-teman, 10.0.2.15. Jadi seperti itu untuk jaringan NAT, dia akan memiliki IP yang sama
Dan khusus untuk jaringan NAT-nya itu, kita akan praktek NAT network. Di sini kita akan praktekkan. Di sini kita power off terlebih dahulu. Di sini kita bisa di server Ubuntu, kita masuk ke setting teman-teman, masuk ke network. Nah di sini NAT itu kita jaringan ke NAT, jaringan NAT masih NAT network teman-teman. Ini name itu jadi, bentar teman-teman, ini jaringan NAT, nama itu NAT network teman-teman. Situ tuh. Ini kok nggak berubah teman-teman. Di sini tuh harusnya bisa teman-teman ya. Di sini harusnya namanya itu NAT network teman-teman. Di sini coba kita ke yang clone-nya terlebih dahulu. Untuk setting. Kemudian kita ke network. NAT network. Nah di sini not select teman-teman. Sama aja teman-teman ya. Di sini tuh harusnya bisa teman-teman ya. Harusnya itu kita oke dan itu bisa teman-teman ya. Tapi ini tuh nggak bisa. NAT itu kok kamu ya. Oke, mungkin di sini karena ini tidak bisa teman-teman. Di sini saya akan jelaskan saja. Di sini kita langsung start aja mungkin. Nah, jadi seharusnya tuh tadi tuh di default server dan di cloud itu kita ubah ke NAT network dan user nama itu NAT network teman-teman. Nah, di sini kita coba masuk terlebih dahulu aja teman-teman ya. Buat itu nanti mungkin saya akan coba kembali teman-teman. Mungkin ada error atau apa. Kita tunggu teman-teman. Nah, kita masuk. Nah, untuk NAT network ini teman-teman, di server ini saya ingin tahu apakah dia bisa untuk nyambung. Kita masukkan perintahnya terlebih dahulu di server pertama. Kita ketikkan saja sudo dh client, kemudian -r, kemudian itu npos 3, sini kita enter. Nah, sudah password bahali 123. Nah, sudo client command not one teman. Sini coba -r. Nah teman-teman, jadi di sini tuh sudah teman-teman, kayak kalau misalnya nanti kalian berhasil bisa ya NAT networknya itu akan bisa teman-teman. Di sini kita coba cek IP-nya dulu teman-teman. Nah di sini IP-nya itu segitu teman-teman. Untuk si server yang apa nih? Yang cloud ini IP-nya itu segini ya teman-teman. Di sini kita coba cek untuk IP si server yang aslinya teman-teman. Di sini kita login dulu sebentar. Kita tunggu teman-teman. Dan kita juga akan mengetik seperti tadi ya teman, yang sudo dh client itu.
Kita tunggu. Nah, sini kita masuk. Oke teman-teman, di sini kita ketikkan aja sudo dh client win and host 3 teman. Ini enter. Di sini kemudian kita masukkan passwordnya aja teman-teman. Nah, di sini seperti ini teman-teman. Di sini mungkin karena saya tadi tidak bisa menggunakan NAT Nitrox-nya teman-teman, jadi itu seperti ini. Di sini mungkin kita coba cek IP-nya aja teman-teman ya. Nah, untuk IP si default server itu 10.2.15 teman-teman. Kita coba cek. Kita akan cek IP-nya apakah sama atau beda teman-teman. Dan itu IP-nya itu sama aja teman-teman. Di sini kita coba reset sudo dh. Oke, teman-teman, ini masih invalid teman-teman. Nah, di sini IP-nya itu Nah, di sini dia udah bisa saling berkomunikasi teman-teman, harusnya dengan server clone dan server ori-nya itu teman-teman. Nah, jadi begitu untuk penjelasan atau praktikan teman-temannya. Di sini simulasi bridge network teman-teman. Nah, di materi ini saya akan membahas praktek jaringan NAT network terlebih dahulu teman-teman. Pada praktek itu VirtualBox saya itu mengalami error tadi seperti tadi, sehingga tidak bisa masuk kepada mengakses networknya teman-teman ya. Jadi saya langsung mengerjakan network ya. Nah, di sini kita fokus ke penjelasan ini dulu teman-teman. Nah, di sini itu untuk simulasinya itu ada GUS atau VM teman-teman. Nah, di sini ada OS dan ini ada internet. Nah, jadi si GUS atau VM dia akan mengakses IP kepada internet teman-teman atau wifi kita yang terhubung. Di sini saya menggunakan wifi teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan mengetahui IP-nya atau masuk ke dalam network-nya. Caranya itu seperti ini. Kita masuk ke VirtualBox-nya. Ini kita Nah, di sini kita masuk ke VirtualBox-nya dulu teman-teman. Kalian ke setting ke Nitro, kita dasar. Di sini kalian adapternya pilih bridge adapter ini. Ininya itu kalian pilih yang interwifi. Udah seperti aja, kita oke teman-teman, langsung aja kita start. Penghidupkan VN membutuhkan waktu teman-teman. Kita tunggu. Oke, di sini kita login terlebih dahulu teman-teman. Ini. Oke, di sini kita akan langsung masuk ke IP address dari jaringannya teman-teman. Jadi kita ketikkan saja IP address. Nah, ini IP-nya itu 192.168.1.19.
Jadi di Bridge Network ini IP address-nya itu ada IP 192.168.1.19/24 teman-teman yang ini. Jadi itu IP yang tersambung kepada WiFi laptop kita teman-teman. Berarti itu IP alamat IP dari si laptop saya yang terhubung ke WiFi teman-teman. Jadi begitu untuk Bridge Network itu supaya kita mengetahui IP yang kita masukkan teman-teman dan WiFi yang tersambung ke laptop kita. Nah, di sini kita akan lanjut ke praktek OS teman-teman. Yaitu supaya kita mengetahui alamat IP dari jaringan yang kita sambungkan kepada ini teman-teman. Di sini kita pergi ke setting teman-teman. Kita jaringannya add saja teman-teman seperti ini. Oke. Host OS ini supaya kita bisa berkomunikasi, IP kita itu bisa berbeda teman-teman ya, supaya kita bisa berkomunikasi atau berkonfigurasi satu sama lain ya teman-teman ya. Kita tunggu. Oke, di sini kita langsung login aja teman-teman. Kita masukkan passwordnya. Tunggu teman-teman. Nah, di sini kita langsung ketikkan saja sudo dhc client, kemudian r Oke, kita sekali lagi address. Nah, di sini kita sudah reset teman-teman. Kemudian kita klik lagi sudo dhc client. Seperti ini teman-teman. Nah, kita cek lagi IP addressnya. Nah, ini kan saya kan terhubung ke jaringan WiFi teman-teman. Jadi seharusnya ini IP dari host OS jaringan HP saya itu adalah IP-nya itu seharusnya itu seperti ini teman-teman ya. IP-nya saya seperti ini. Cuma tadi ini tidak terubah, mungkin ada bug pada sayanya. Di sini sebenarnya kita itu butuh routing teman-teman, karena misalkan kita ngeping di sini itu akan mungkin tidak bisa teman-teman karena ada sedikit error atau gangguan teman-teman. Jadi kalian bisa ngeping itu kalian bisa ngeping dengan cara ping dan masukkan IP-nya teman-teman. Yaitu misalnya IP saya itu 192.1.5 seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu untuk host OS ya teman-teman ya.